Dalam suatu anime, ada anime di mana tokoh utama overpower berdarah dingin. Nah, di video kali ini kami akan merangkum 10 anime di mana tokoh utama overpower berdarah dingin. Apa saja animenya? Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa untuk subscribe channel ini dulu ya. Biar channel ini dikenal banyak orang dan dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Berikut 10 anime di mana tokoh utama overpower berdarah dingin versi Kairunime. Trickster. Tahun ini 2030, klub detektif anak berkumpul di bawah pengawasan detektif misterius Akechi Kogoro. Kelompok detektif ini telah memecahkan kasus kecil maupun kasus besar dengan keterampilan unik yang dimiliki masing-masing. Suatu hari, seorang anggota klub, Hanazaki Kensuke, bertemu dengan Kobayashi Yoshio, seorang anak yang tak bisa mati karena terkena efek dari kabut yang tak teridentifikasi. Anak ini rindu akan kematian dan enggan bersosial dengan orang lain. Karena tertarik dengannya, Hanazaki mengajaknya untuk bergabung dengan klub detektif anak. Pertemuan keduanya adalah awal dari takdir yang menghubungkan mereka bersama Akechi Kogoro dan penjahat terbesar era ini yang dijuluki si Muka 20. Armed Bull Gunvolt menceritakan mengenai kisah di mana dalam waktu dekat akan ada orang-orang yang berkekuatan khusus yang dikenal dengan nama Sevens. Sebelumnya, negara-negara sudah berusaha dalam mempertahankan perdamaian oleh sebuah perusahaan yang bernama Sumeragi Group. Akan tetapi, mereka adalah orang-orang yang menangkap mereka yang memiliki kekuatan khusus dengan cara paksa, lalu kemudian melakukan eksperimen yang tidak manusiawi. Salah satu di antaranya adalah Gunvolt. Dia merupakan salah seorang yang memiliki kekuatan Sevens. Dahulunya, dia termasuk ke dalam Veter, yakni kelompok yang bertahan dan melawan para Sumeragi. BAM. Anime petualangan supernatural klasik asli ditayangkan dari tahun 1968 hingga 1969. Dalam anime 26 episode aslinya, Bam, Bella, dan Bello adalah monster humanoid atau yokai yang memperjuangkan keadilan. Para monster hidup di antara manusia dan melindungi mereka dari yokai jahat. Ketiganya menemukan diri mereka dikucilkan dari manusia dan yokai lainnya. Tetapi ketiganya terus berjuang dengan harapan suatu hari menjadi manusia itu sendiri. Kubikiri Cycle Aureo Saven to Zare Gototsukai menceritakan tentang seorang protagonis dan kasus-kasus pembunuhan misterius yang ia temui. Meskipun dia berusaha untuk keluar dari jalan cerita, tapi dia justru selalu terseret ke pusat cerita dari segala hal. Dan meskipun apa yang telah dilakukannya banyak memberi kontribusi, namun dia paham apapun yang dilakukannya pada akhirnya tidak akan berarti. 6. Angle Mall Genko Kasenki. Anime ini menceritakan tentang perjuangan para samurai yang salah satunya adalah Kuchi Jinzaburo yang berasal dari daerah Kamakura yang telah diasingkan setelah mengalami berbagai insiden. Kuchi Jinzaburo dan para samurai lainnya kini sedang berjuang melindungi Jepang atau lebih tepatnya di Pulau Tsushima dari bangsa Mongol yang telah menjajah berbagai negara di Asia. Insiden ini telah dimulai sejak tahun 1274.
91 Days. Tepat pada hari ulang tahunnya, Angelo Lagusa menyaksikan langsung dengan mata kepalanya sendiri ketika orang tua dan adiknya dibunuh. Dan sejak malam itu, dia bertahan hidup hanya untuk membalas dendam. 7 tahun kemudian, Angelo mendadak menerima surat misterius yang mengungkap nama-nama pembunuh keluarganya, termasuk Vincent Vannetti, yang kini telah menjadi Don Vannetti dan putra tertuanya Nero. Angelo pun segera kembali ke kota Lawless, lalu dengan nama samaran Alvilio Bruno dan dibantu oleh temannya Corteo. Dia mulai menyusup ke dalam dunia mafia yang berbahaya sambil terus mencari jalan untuk bisa berada selangkah lebih dekat dengan semua sasarannya. Zenkyu no Terror. Anime ini bercerita tentang kisah dua remaja misterius yang ternyata merupakan teroris. Mereka melakukan pengeboman di beberapa tempat penting di Jepang. Setiap kali berencana melakukan pengeboman, mereka akan mengupload video ke internet berisi petunjuk di mana bom itu berada. Polisi kebingungan dalam memecahkan setiap petunjuk dari dua teroris yang menamai diri mereka dengan nama Spink. Pelaku terorisme ini tidak mempunyai nama. Sejak kecil mereka dikenal sebagai 9 dan 12. Namun ada satu orang detektif dalam kepolisian yang bisa menandingi kecerdasan mereka, Shibazaki. Tiga, Darker Than Black Kurono Kei Yakuza. Anime ini bermula 10 tahun sebelumnya, di mana pada saat itu terjadi sebuah fenomena yang disebut Hell's Gate, yang menyebabkan beberapa orang memiliki kemampuan supernatural bernama kontraktor. Anime ini bercerita tentang salah satu kontraktor bernama Hei yang tidak pernah gagal menyelesaikan misinya. Hei bisa menghasilkan listrik dengan bayaran dia harus banyak makan setelah menggunakan kekuatannya tersebut. Charmian bercerita mengenai seorang gadis bernama Koko Hekmakyar yang menjual senjata ilegal di bawah naungan HCLI. Ia menjual banyak senjata ke berbagai negara dan selalu terhindar dari hukum. Ia juga memiliki tim beranggotakan 8 orang yang sebagian besar dari mereka adalah mantan veteran militer. Koko merekrut seorang anak-anak bernama Jonah. Walaupun masih anak-anak, namun kemampuannya sangat mengagumkan. Walaupun kemampuannya luar biasa, Jonah sangat membenci senjata. Jonah bertugas melindungi Koko dan mimpinya untuk perdamaian dunia. Vinland Saga. Anime ini diangkat dari manga karangan Makoto Yukimura yang berhasil meraih beberapa penghargaan. Manga Vinland Saga sendiri disebut-sebut sebagai salah satu manga seinen terbaik dan tidak sedikit yang menyandingkannya dengan raksasa seperti Berserk dan Vagabond. Vinland Saga bercerita tentang Thorfinn, anak dari seorang kesatria Viking terkuat. Ia ingin membalaskan kematian ayahnya yang dibunuh oleh Asikthol, seorang tentara bayaran. Vinland Saga menawarkan kisah epik kesatria Viking dengan politiknya yang menarik dan mimpi petualangan ke pulau impian yang disebut Finland. Nah, itulah list 10 anime di mana tokoh utama overpower berdarah dingin versi Kairunime. Jika ada anime lainnya yang ingin kamu tambahkan, langsung tulis aja ya di kolom komentar di bawah. Terima kasih sudah menonton video Kairunime. Sampai ketemu di video selanjutnya. Jangan lupa cuci tangan dan di rumah aja ya.